Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sabdone Langit. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bumi kita ini memiliki luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan. Luas daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah 90% menjelajahi daratan. Sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang masih belum terjamah oleh manusia. Ini yang menjadi menarik untuk dibahas. Mungkinkah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan tempat-tempat yang misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis? Yang pertama, Pulau Dajjal. Mungkin sudah banyak orang yang tahu tentang Dajjal. Di hadis dan Al-Quran disebutkan bahwasannya Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Namun sebelum Dajjal muncul dia telah dipenjarakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah pulau misterius. Dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengungkapkan tentang pulau ini. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana. Hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya secara pasti bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur. Dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu berada di negara Iran sebelah timur. Sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu sejak abad ketiga Masehi Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas. Meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tidak jauh dari wilayah tersebut. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang pulau Socotra ini sebagai pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal ada di segitiga Bermuda. Dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana pulau Dajjal ini sebenarnya. Intinya sebuah petunjuk bahwa tempat Dajjal dipenjara adalah di sebuah pulau. Dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim Ad-Dari yang sehidup sezaman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim pun tak sengaja bertemu Dajjal karena kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Kejadian Tamim ini tidak pernah terulang lagi bahkan sampai saat ini. Bisa dibilang pulau Dajjal dikurung ini bukan berada di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan. Dua Ainul Hayat, mata air abadi. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat. Kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan 2 tokoh besar yaitu Raja Zulkarnain dan penasehatnya yaitu Nabiullah Khidir alaihi salam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dan Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Raja Zulkarnain bahwasannya ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya. Karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Raja Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik. Sebab Raja Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihi salam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari.
Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelapnya malam hari, tetapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Dan singkat cerita yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabiullah Khidir. Raja Zulkarnain tidak meminumnya, makanya ada khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan Nabi masih hidup sampai sekarang. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14, ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Ponce de Leon ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya Ponce de Leon tidak menemukannya. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman India. Hingga sekarang tempat ini masih menjadi misterius. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Tiga tembok besi Zulkarnain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Tembok besi Zulkarnain ini temukil di dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak yaitu Yakjuj dan Makjuj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat. Dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengrusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia berarti jumlah Yakjuj dan Makjuj ada 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada 7.888 miliar. Artinya jumlah Yakjuj dan Makjuj adalah jumlah penduduk bumi dikalikan dengan 999. Pastinya itu jumlah yang luar biasa banyak. Seandainya mereka keluar pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Dan logikanya di mana lokasi lubang mereka ini kalau saja jumlahnya begitu besar. Dan mustahil kalau itu hanya ada di sebuah pulau. Logikanya untuk jumlah sebanyak itu dibutuhkan minimal sebuah benua yang sangat luas. Jawaban yang paling masuk akal adalah, tembok Zulkarnain ini bisa saja berada di dimensi lain. Atau memang dengan sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. 4. Jabal Khawf. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebelumnya kita telah membicarakan tentang pulau, telaga dan tembok misterius. Kali ini tempat yang misterius adalah sebuah gunung. Kisahnya pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya lagi, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan gunung Khawf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Dan para ahli tafsir mengatakan, bahwa gunung Khawf merupakan dari semua gunung-gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Khawf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya berada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain mengatakan bahwa letaknya berada di daerah Yaman. Ada juga yang menyebut gunung Khawf berada di suatu daerah sebelum Persia di dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. Gunung Khawf dihuni oleh para rijalul gaib dari wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib itu ada sebuah pulau yang bernama Al-Khadr, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Sampai saat ini letak persisnya ada di mana masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. 5. Istana Kerajaan Nabi Sulaiman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Seandainya dilihat dari segi kekayaan, mungkin sultan-sultan dari Indonesia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya sebenarnya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Sa'ad ayat 35.
Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini sampai-sampai termukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa. Tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihi salam sekarang sudah tidak ada lagi atau sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bangunan kuil. Bagi orang Yahudi bangunan ini dinamai dengan Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat yang sekarang kita kenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005 seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa-sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter, yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia. Karena ditakutkan sebab dari penggalian itu akan merubuhkan Masjidil Aqsa. Tahun 2007 ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Di lokasi yang sama juga ditemukan beberapa peninggalan-peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai oleh manusia di masa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam. Kuil atau istana Nabi Sulaiman ini merupakan lambang dan simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi, yang pada intinya mereka mau mencari kuil Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Nabi kita. Wallahu alam bisawab. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.